warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang sedang menyaksikan acara ini. Apa kabar Anda sore hari ini pemirsa? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Senang sekali saya Kori dapat kembali menjumpai sore hari Anda. Kali ini dalam acara Ayo Bertani ya. Seperti biasa setiap hari Rabu pukul 17 kita akan membahas seputar dunia pertanian tentunya yang memang banyak sekali yang harus kita kulik begitu ya pemirsa, apalagi di era saat ini banyak sekali inovasi-inovasi terbaru di dunia pertanian. Dan sore hari ini kita akan membahas tema yang cukup menarik ya. Untuk itu Anda harus saksikan ya sampai dengan akhir acara nanti ya pemirsa ya. Baik, kali ini kita akan membahas tentang pemanfaatan mikroorganisme lokal sebagai starter pembuatan pupuk organik dan kompos. Nah, ini menarik sekali ya pemirsa, mengingat memang pupuk kimia saat ini agak sulit didapatkan dan harganya juga cukup mahal begitu. Untuk itu kita mungkin harus beralih ke pupuk yang lebih alami begitu ya, dan lebih sehat juga tentunya untuk tanah, tanaman dan juga pertumbuhan daripada tumbuhan kita seperti itu. Baik, akan kita bahas dengan kedua narasumber yang sudah hadir di studio TVRI Sumatera Utara. Kita perkenalkan ya satu persatu. Yang pertama ada Agun Valentino Sinaga. Selamat sore Agun. Selamat sore Kak. Sehat Agun? Sehat Kak. Sehat, semangat, mantap. Baik, dan yang kedua ada Murni Ilvani Hasibuan. Sore Murni. Sore Kak. Apa kabar Murni? Baik Kak. Sehat ya, terima kasih sudah hadir di studio TVRI, Agun dan juga Murni yang akan berbincang-bincang bersama kita di sini ya pemirsa ya. Baik, sebelum kita membahas tema kita ya tentang mikroorganisme lokal ataupun yang biasa disebut dengan MOL begitu ya, sebagai pembuatan pupuk organik dan kompos, kita tanya-tanya dulu ya narasumber kita ini sebenarnya backgroundnya apa begitu ya, kesehariannya mereka ini apa, kegiatannya apa aja sih ini Agun sehari-hari? Ya mungkin kalau saya pribadi itu sebagai mahasiswa di Fakultas Pertanian program studi agroteknologi. Wah, tepat sekali ya. Baik. Masih mahasiswa semester berapa Agun? Saat ini semester 4 Kak. Semester 4, wah luar biasa loh pemirsa ya. Kalau Murni seperti apa nih kesehariannya? Sama kayak Agun Kak, saya juga mahasiswa di Fakultas Pertanian UNSPUSU. Saya itu sekarang di semester 6 Kak, di mana itu udah masa-masa saya menyusun skripsi Kak. Baru habis itu saya juga mengikuti UKM Klinik Tanaman Kak. Oke, baik. Wah, udah mulai sibuk-sibuknya ya Murni ya. Mulai sibuk skripsi, kemudian organisasi juga. Memang seperti itu seharusnya mahasiswa ya pemirsa ya, harus tetap aktif berorganisasi, aktif berkegiatan yang tentunya bermanfaat untuk daripada jurusannya. Kalau mereka ini kan adalah pertanian, jadi tepat sekali kita undang mereka untuk membahas tema kita kali ini. Baik, kita awali dari mungkin kita bedah dulu ya judul kita, mungkin kalau yang masih awam agak bingung gitu ya, pemanfaatan mikroorganisme lokal. Yang harus kita ketahui terlebih dahulu mungkin mikroorganisme lokalnya dulu ya pemirsa ya. Mungkin Murni bisa bantu menjelaskan kepada pemirsa di rumah sebenarnya mikroorganisme lokal ini apa sih Murni? Untuk mikroorganisme lokal itu Kak, dia mikroorganisme yang dibuat dari bahan-bahan alami. Nah, dia itu sebagai media juga untuk berkembangnya mikroorganisme. Tapi dia juga bisa disebut sebagai starter dalam proses penguraian bahan organik Kak, untuk menjadi humus yang nantinya itu nanti dia bisa menjadi kompos Kak. Itulah nanti yang kita manfaatkan ke tanah dan tanaman Kak. Begitu. Oke, berarti dia ini dari mana nih mikroorganisme lokalnya, dia dari apa nih? Oh, itu dia terbuat dari bahan-bahan kayak bisa dari rebung bambu, dari batang rumput gajah, terus sayur-sayuran, buah-buahan. Nah, nanti itu dia terfermentasi Kak. Jadi berkembang mikroorganisme yang dimana itu nanti diaplikasikan ke bahan organik Kak, untuk dibuat ke kompos Kak. Oh gitu, makanya disebutnya mikroorganisme lokal ya, karena dia menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitaran kita seperti itu ya. Baik, lalu kalau starter pembuatan pupuk ini dalam mikroorganisme lokal ini mungkin bisa dijelaskan Agun? Ya mungkin dari namanya aja ya, start artinya memulai. Nah, arti dari starter ini itu bahan tambahan yang kita pakai untuk membuat kompos tadi begitu Kak. Nah, jadi ada beberapa syarat nih untuk dikatakan sebagai starter. Nah, dia itu dia bukan patogen, artinya dia bukan menginfeksi malah menyebabkan penyakit gitu. Tetapi kita membutuhkan dia untuk membuat percepatan dalam fermentasi kita begitu Kak.
Mungkin itu singkat dari si starter ini tadi Kak, begitu. Oke, baik. Jadi dia tambahan begitu ya, bahan Iya. tambahannya. Baik. Kemudian kalau dari kandungannya ini apa aja nih yang dimiliki mikroorganisme lokal sehingga dia dapat kita jadikan sebagai pupuk dan tentunya bermanfaat begitu ya. Silakan Murni. Dia itu mengandung beberapa mikroorganisme Kak, kayak Pseudomonas, Aeromonas, Lactobacillus, Bacillus, kemudian mikroba pelarut fosfat dan mikroba selulolisis, yang dimana mikroba-mikroba ini nanti tujuannya itu sebagai pengurai Kak, pengurai bahan organik untuk menjadi humus gitu Kak. Oke, baik. Nah, banyak kandungan-kandungan baik ya yang terdapat di dalam mikroorganisme lokal tersebut. Kemudian manfaatnya apa nih Agun, mikroorganisme lokal dengan kandungan-kandungan yang ada di dalamnya tadi? Oke, mungkin manfaatnya sebenarnya banyak sekali Kak, gitu kan, karena kita menggunakan banyak bakteri di dalamnya begitu. Selain dia mempercepat penguraian bahan organik, dia itu juga bisa memperbaiki sifat fisika tanah, kemudian sifat biologinya tanah, juga memperbaiki sifat kimianya tanah begitu Kak. Oke, baik. Nah, ini tentunya sangat dibutuhkan sekali ya untuk yang paling membutuhkan mungkin para petani ya, para petani di luar sana yang memang sangat membutuhkan mikroorganisme lokal ini dengan manfaatnya yang tadi sudah disebutkan oleh Agun dan juga Murni. Kemudian apakah ada kandungan unsur hara mikro dan makro begitu di dalam mol ini, Murni? Tentunya ada Kak, karena dia terbuat dari bahan-bahan alami tadi kan Kak. Nah, unsur makronya itu dia ada mengandung nitrogen, fosfat, kalium. Untuk unsur mikronya itu dia mengandung mangan, besi, magnesium, dan juga kalsium Kak. Dan dia juga mengandung ini Kak, zat pengatur tumbuh seperti gibberellin, auksin, dan sitokinin Kak. Wah, lengkap sekali ya. Sudah sangat kompleks kandungan yang ada di dalam mikroorganisme lokal ini pemirsa, sehingga memang sangat wajib lah ya kita gunakan untuk tumbuhan kita ataupun tanaman kita, apalagi untuk Bapak Ibu di luar sana yang memang sebagai profesinya sebagai petani memang pasti sangat membutuhkan ini, sangat bermanfaat sekali jika kita bisa memanfaatkan mikroorganisme lokal ini sebagai pupuk begitu ya, pupuk organik, apakah itu cair dan kompos seperti itu. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan di luar sana, ini bisa nggak ya dibuat sendiri di rumah begitu ya? Kalaupun bisa, bagaimana caranya begitu ya? Bisa nggak ya Murni? Kalau memang bisa nih, apa-apa saja yang perlu kita persiapkan untuk membuatnya? Itu mudah aja Kak, alat-alatnya itu pasti kita punya di rumah sendiri. Alat-alatnya itu ada pisau untuk memotong bahan-bahan pembuatannya, kemudian ada jerigen 5 liter sebagai media atau wadah untuk tempat fermentasinya, kemudian dia untuk menyaring, pastinya harus disaring Kak. Kita butuhkan saringan dan juga botol untuk tempat hasil akhirnya nanti. Terus bahan-bahannya itu untuk yang kami bawakan ini dia Kak terbuat dari air kelapa 5 liter dan juga rebung bambu atau batang rumput gajah yang udah dicincang Kak sebanyak 1250 gram Kak. Oke, baik. Nah, boleh mungkin Agun dijelaskan kembali ini mol ini apa-apa saja, terbuat dari apa dia, komponen utamanya begitu? Oke, mungkin pada umumnya ini memang terbuat dari air kelapa tadi. Jadi perbandingan air kelapa dengan bahannya itu 1:4 begitu. Air kelapanya 5 liter, bahannya itu 1250 gram. Bahannya ini bisa berupa batang rumput gajah tadi, ini yang sebelah kanan, dan juga yang sebelah kiri ini ada rebung gitu Kak. Oh, bukan di mix ya, bukan ya, dipisahin itu ya, dari dipisahin bahan gitu. itu ya. Oke. Cuman selain dari ini itu kita bisa pakai air cucian beras begitu, Air cucian jadi beras. lebih mudah didapat gitu kan Oke, Kak. pengganti dari air kelapa. Kelapa, Oke, iya. baik. Kemudian untuk bahan-bahannya ini kalau misalnya rebung susah atau rumput gajahnya susah didapat, itu bisa pakai sayur-sayuran, sisa sayuran. Ataupun sisa buah-buahan gitu, atau sampah rumah tangga lainnya begitu. Jadi dia mudah gitu didapat, memang benar-benar sangat ekonomis begitu lah. Oke, baik. Dan dengan bahan-bahan yang ada di sekitar kita saja ya pemirsa bisa dimanfaatkan seperti itu. Asalkan memang takarannya itu tepat gitu ya, kandungan yang tadi sudah disebutkan oleh Agun dan juga Murni. Kalau untuk step pembuatannya seperti apa Murni? Boleh dijelaskan kepada pemirsa di rumah supaya mereka bisa mengikuti ya step by step
step-stepnya seperti apa cara pembuatannya. Bahan-bahannya sudah tersedia, kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu di rumah ya. Bahan-bahan apa tadi, rebung juga sudah, air kelapa ataupun air cucian beras sudah. Lalu diapain nih begitu? Untuk buatnya tuh gampang Kak, pastinya sediakan jerigan ya Kak, 5 liter. Nah kemudian dimasukkan air kelapa 5 liternya tuh ke dalam jerigennya. Lalu untuk bahan pembuatannya, kalau misalnya kita menggunakan rebung bambu, dia harus dicincang lebih halus lagi. Nah itu Bukan dia ditumbuk, bukan dihaluskan begitu nggak ya? bukan Kak, Cukup dicincang ya, saja secara cincang halus. Baik. Nah itu digunakan dia sebanyak 1.250 gram Kak. Tadi sudah masuk air kelapanya ke dalam jerigen, dimasukkan lagi rebung bambunya itu yang sudah dicincang. Kemudian dia harus ditutup secara rapat agar udara itu tidak masuk ke dalam jerigen itu. Kemudian ditunggu selama 3 minggu, itu dia akan menghasilkan aroma asam dan alkohol gitu Kak. Oke baik, cukup lama juga ya 3 Iya, minggu Kak, ya. 3 Ini kenapa nggak boleh ada udara yang masuk begitu Agun? Sebenarnya itu yang dikatakan Kak Murni tadi, itu secara aerob begitu, anaerob, Anaerob. yang tidak boleh ada Udara, ya? begitu. Cuman kalau secara aerob kita juga bisa membuatnya. Oh boleh juga, Boleh bisa juga. Jadi lebih mudah yang aerob sebenarnya, karena bahannya itu lebih mudah gitu kalau kita menggunakan aerob, yang artinya kita bisa membuka tutupnya. Karena kan selama penyimpanan itu, selama 3 minggu itu kita harus membolak-balikkan istilahnya supaya nggak ada endapan. Dikocok? Iya, Atau begitu. Oh dibolak-balik Sekali botolnya dalam gitu ya? sehari gitu, selama 3 minggu itu. Jadi setiap hari dilakukan pengocokan gitu. Tujuannya biar nggak ada endapannya tadi, dan semua yang ada di dalam itu bisa merata, dia terlarut begitu Kak. Nah, dia kan lebih mudah nih. Jadi kalau kita kocok, otomatis gasnya itu bakalan naik semua. Jadi kita harus buka lagi tutupnya begitu Kak untuk mengeluarkan gasnya. Memang tujuannya supaya dia nggak meledak gitu aja Kak. Dibandingkan yang anaerob tadi, mungkin sedikit saya tambahin, dia itu ada tambahan botol kecil Kak. Jadi botol jerigen yang besar ini, tutupnya itu kita bolongin sekitar 0,5 cm. Kita masukin selang, terus kita masukin lagi ke botol yang lebih kecil. Itu pun tutupnya dibolongin juga 0,5 cm begitu. Jadi Dihubungkan selangnya? dihubungkan. Untuk apa tuh? Tujuannya itu supaya nanti oksigen yang di sini, gas yang di jerigen yang besar tadi, itu bergeraknya ke sebelah kanan begitu. Jadi ada space di sebelah kanan, itu dia nggak jadi meledak begitu Kak. Jadi ya cuman kendalanya mungkin lebih sulit kita membuat alatnya begitu dibandingkan yang aerob tadi begitu. Oke, baik. Jadi itu dia perbedaannya ya. Bisa dengan menggunakan cara aerob dan juga bisa anaerob. Fungsinya sama? Fungsinya sebenarnya sama, tidak ada perbedaan. Ya? Oke, kandungan yang di dalamnya juga sama ya? Sama, hanya proses pembuatannya saja yang berbeda begitu ya. Berarti satu bahan, satu aja ya, nggak boleh dicampur ya? Iya Kak, betul. Oke, baik. Satu bahan, satu saja ya pemirsa, nggak boleh dicampur. Berarti kalau untuk rebung saja dengan air begitu ya, air kelapa itu tadi, ataupun air cucian beras, seperti itu ya pemirsa ya. Baik, nah yang menarik tadi adalah dikocok gitu ya, dibolak-balik. Itu fungsinya apa ini Murni? Apakah kalau tidak kita lakukan itu kenapa nih? Itu tadi Kak, dia kalau tidak diaduk atau diguncang, fermentasinya itu akan lama. Nah, kalau lewat dari 3 minggu, bahaya juga Kak gitu. Oke, baik. Lalu seperti yang dibilang si Agun tadi, tutupnya itu juga harus dibuka sekali sehari untuk gasnya tuh keluar sedikit-sedikit gitu Kak. Baik, berarti harus diperhatikan juga ya, karena memang prosesnya agak panjang ya, sekitar 3 mingguan. Jadi ini memang harus kita perhatiin setiap hari, bahkan ya pemirsa ya, harus dibuka tutupnya karena memang pastinya mengandung gas di dalamnya, supaya tidak terlalu banyak gasnya dan mungkin wadahnya juga tidak sanggup menampungnya. Jadi harus kita buka tutupnya setiap hari begitu, sehari sekali dibuka agar supaya gasnya keluar begitu, baru kita tutup lagi dan kita tunggu sampai 3 minggu seperti itu ya. Baik, nah keunggulan daripada mall ini apa nih? Keunggulan dan juga selain keunggulan mungkin kekurangannya kita perlu tahu juga ya pemirsa ya. Selain daripada keunggulan, kekurangannya pemirsa Jurma juga harus tahu nih daripada
kedua bahan yang digunakan, yang tadi kan yang lebih utama itu adalah rebung dan juga rumput gajah ya. Kalau dari kedua itu keunggulannya apa nih? Kenapa itu yang lebih utama yang digunakan gitu? Silakan, siapa yang ingin menjawab? Oke, mungkin keunggulan dari rebung ini itu kan dia mengandung banyak sekali komponen-komponen unsur hara begitu. Jadi dari serapannya itu ada istilahnya yang tersisa di batangnya itu. Jadi itu kita pakai. Nah, disitulah dia sebagai pemenuhan unsur hara esensial yang makro dan mikro tadi begitu. Dan itu juga yang digunakan dalam fermentasi untuk membangkitkan si bakteri-bakteri tadi seperti Lactobacillus ataupun Saccharomyces begitu tadi Kak. Jadi adalah benefit yang tertentu begitu dengan menggunakan batang rumput gajah sama rebung gitu Kak. Selain itu juga benefitnya ini kan memang mudah didapat di daerah pertanian begitu. Istilahnya bambu itu banyak tersebar di mana-mana begitu Kak. Betul. Gitu juga dengan rumput gajah ini, ketimbang kita buang sayang gitu kan, lebih baik kita manfaatkan sebagai pembuatan mol ini tadi begitu Betul Kak. sekali ya. Jadi kan mengurangi sampah juga ya, yang selama ini kita anggap itu adalah sampah yang kita singkirkan, ternyata masih bisa dimanfaatkan ya pemirsa ya. Rumput gajah itu bisa dikumpulkan ya Bapak Ibu di daerah pertanian, pasti sering sekali menjumpai rumput gajah ini ya. Jangan langsung dibuang ya Bapak Ibu, sudah dibersihkan, dikumpulin, bisa kita manfaatkan ternyata dengan tambahan daripada cairannya adalah air kelapa ataupun air cucian beras, sehingga bisa kita gunakan kembali menjadi pupuk organik cair seperti itu. Menarik sekali pemirsa ya. Nah, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, boleh silakan menghubungi kami di 081161600386. Kami akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Tetap bersama kami di Ayo Bertani. Semua bisa, yo ayo bertani. Baik, terima kasih pemirsa masih menyaksikan Ayo Bertani ya, masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Agun dan juga Murni di sini ya. Tadi kita sudah berbincang-bincang seperti apa sebenarnya mikroorganisme lokal ini, kemudian bisa digunakan sebagai pembuatan pupuk organik dan juga kompos yang tentunya kandungannya banyak sekali ya pemirsa ya. Kandungannya sudah lengkap sekali sehingga memang ini sangat bermanfaat dan harus digunakan di bidang pertanian, tentunya untuk tanaman kita supaya lebih baik lagi seperti itu ya. Baik, nah tadi ada kedua bahan yang memang lebih utama kita jadikan bahan untuk pembuatan mol ini ya pemirsa ya, yaitu adalah rebung bambu dan juga rumput gajah ya. Namun kekurangannya ada nggak di sini Agun, rebung bambu dan juga rumput gajah ini? Oke, mungkin kalau secara kandungan kekurangan itu minim gitu atau nggak ada begitu. Cuman yang lebih sulit dari sini itu kan dia harus dicincang atau dicacah begitu. Mungkin kita capeknya di situ begitu karena agak keras dia kan. Gitu. Itu aja sih kelemahannya. Kemudian ada satu lagi, setelah pemakaiannya itu pemakaian pertama, kedua dan ketiga itu belum kelihatan hasil begitu Kak. Memang karena dia organik kan. Betul. Jadi nggak langsung kelihatan hasilnya. Jadi perlu beberapa minggu begitu. Jadi hasilnya lebih kelihatan lah, nampak begitu setelah beberapa hari. Memang butuh waktu ya, kan butuh proses karena memang ini adalah organik, jadi tidak seinstan menggunakan yang kimia begitu ya. Kalau kimia itu memang terlihat cepat begitu hasilnya begitu ya, namun yang organik tentunya lebih sehat untuk tanah dan juga untuk tanaman kita seperti itu ya pemirsa ya. Nah, kalau untuk pengaplikasiannya sudah selesai nih, sudah jadi begitu ya, langsung bisa kita gunakan ke tanaman kita atau ada step selanjutnya nih Murni? Tidak Kak, jadi itu setelah dia jadi kita harus buat komposnya lagi Kak. Oh, buat komposnya Iya, lagi. betul. Nah, gimana caranya Kak? Nah misalnya kita mau buat kompos dari daun kering nih Kak. Nanti daun keringnya itu kita tumpuk setinggi 15 cm. Nanti molnya ini nanti kita semprotkan ke atas daun keringnya itu dengan dosis 100 ml per 1 liter air Kak. Nanti disemprotkan secara merata. Kemudian ditumpuk lagi dengan daun kering setinggi 15 cm. Oke. Nah, setelah ditumpuk, disemprotkan kembali molnya tadi secara merata Kak.
Nah, stepnya ini dilakukan terus-menerus Kak, sampai tinggi dari bahan organiknya itu setinggi 1,5 meter Kak. Oke, baik. Sudah mencapai 1,5 meter, nanti dia ditutup dengan terpal. Ditutup dengan terpal, kemudian ditunggu selama 2 minggu. Tapi harus diperhatikan juga Kak, dia harus dibolak-balik Kak, dibolak-balik yang tujuannya itu untuk mempercepat penguraian, untuk bisa jadi komposnya Kak, begitu. Oke, baik. Daun keringnya itu daun apa aja nih? Bisa daun yang ada di sekitar Kak. Oke. Kan begitu Nggak banyak khusus gitu. ya, nggak Iya, khusus ya daun Kak. keringnya ya, bisa Iya, gunakan betul. apapun lah ya yang ada di sekitar kita ya. Baik, jadi seperti itu dengan proses yang memakan waktu 2 minggu ya. Iya, betul. Baik, setelah 2 minggu dia hasilnya seperti apa tuh? Kompos Kak. Nah, Oke. komposnya itulah nanti yang kita aplikasikan ke tanah atau mungkin kita tabur di pinggiran tanaman Kak, begitu. Oke, nah berarti yang diaplikasikan itu adalah komposnya ya, bukan molnya ini ya? Bukan, Kak. Jadi molnya ini adalah sebagai starternya itulah yang Iya. kita katakan starternya itu Betul. tadi ya, starter pembuatan pupuk organik dan juga komposnya itu tadi. Baik. Lalu pengaplikasiannya seperti apa nih, Agun, untuk kompos yang tadi sudah selesai kita buat begitu? Oke, mungkin cara pembuatannya ini tadi kan itu 100 ml per 1 liter itu dituangin ke komposnya tadi dan itu difermentasi lagi tadi selama 2 minggu begitu. 2 minggu. Nah, jadi setelah dia jadi itu bisa kita tebar langsung kepada tanaman begitu di sekeliling tanaman atau di bawah kanopi dari tanaman itu. Oke. Begitu. Jadi jangan terkena batang karena bisa menyebabkan iritasi pada tanamannya begitu. Tapi kalau boleh itu sedikit lah ada jaraknya gitu, space-nya ke tanamannya supaya dia langsung menyerap ke akar karena kan akar itu kan dia tepat di bawah kanopi, dia bukan batang langsung akar, nggak langsung begitu. Jadi akar serabutnya itu ya yang mengambil pupuk tadi, kompos tadi begitu Oke, Kak. baik. Jadi di sekitarnya saja ya, nggak boleh langsung kena batangnya itu nggak boleh ya. Jadi agak dikasih jarak lah ya dengan batang tanaman kita seperti itu ya pemirsa. Dosisnya seperti apa Murni pemberiannya itu? Dosisnya itu tadi Kak, untuk molnya itu kita buat 100 ml Kak, 100 ml per 1 liter air. Nanti kita aduk secara merata, baru kita aplikasikan ke bahan organik yang mau diurai Kak. Gitu. Oh, oke. Kalau untuk pemberian kompos kepada tanamannya itu seberapa banyak? Tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhan ya, Iya, secukupnya tergantung saja lah kebutuhan. ya. Oke, baik. Nah, ini bisa diaplikasikan ke tanaman apa saja sih ini, Agun? Kalau untuk pengaplikasian ini bebas begitu Kak, karena kan memang konsep dari starter ini tadi, si mol ini tadi, itu mempercepat fermentasi, mempercepat dekomposisi begitu. Jadi kompos ini gitu dia keluar, misalnya kita pakai kotoran hewannya, jadi gitu kotoran hewannya ada, itu nggak bisa langsung kita aplikasikan sebenarnya ke tanaman begitu. Jadi kita perlu waktu fermentasi yang biasanya 2 bulan 3 bulan kita pakai mol ini, dia malah jadi 1,5 bulan gitu. Dia memangkas waktunya begitu kan. Itu sebenarnya fungsi dari si mol ini. Nah gitu. Jadi untuk tujuan tanamannya itu bebas Kak, nggak ada batasan. Mau diaplikasikan ke tanaman perkebunan ataupun tanaman hortikultura begitu, Bisa ya, iya, ke nggak semua ada jenis masalah tanaman bisa gitu. ya, baik. Iya. Nah, kalau setelah menggunakan mol ini sebagai starter pembuatan pupuknya, bagaimana respon tanaman setelah menggunakan pupuk kompos yang telah dimasukkan mol ini, begitulah Murni? Tentunya dia bisa menyehatkan tanaman Kak. Terus dia bisa menyediakan unsur hara untuk tanaman sehingga produksi dari tanaman itu meningkat Kak. Dan juga dia bisa menjaga kestabilan produksi dan itu bisa menguntungkan bagi petani Kak. Begitu. Oke, baik. Nah, ini baik sekali tentunya ya Bapak Ibu, para petani di luar sana bisa dicoba dibuat di rumah masing-masing ya, karena memang pembuatannya juga cukup mudah, tidak menggunakan mesin, tidak menggunakan alat-alat yang rumit begitu ya, hanya menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita dan juga bahan utamanya adalah rebung dan juga rumput gajah, ataupun bisa menggunakan bahan yang lain bisa juga ya. Iya, betul. Baik, tapi yang lebih utama adalah rebung dan juga rumput gajah ini ya Bapak Ibu di luar sana, bisa dicoba digunakan agar supaya lebih baik lagi ya, lebih cepat begitu ya untuk komposnya lebih baik lagi kepada tanaman kita seperti itu ya. Nah,
Untuk Bapak Ibu ataupun pemirsa di luar sana yang membuatnya di rumah begitu ya, sudah selesai dibuat begitu, caranya supaya kita tahu nih ini berhasil atau tidak tuh ada ciri-ciri khususnya nggak ya, Murni? Ini berhasil nih begitu, ciri-cirinya seperti apa yang berhasil itu? Nah, kalau dia misalnya berhasil Kak, dia itu nanti akan muncul aroma campuran asam dan alkohol. Dia kayak aroma bau tape dan seperti aroma urin Kak. Nah, nanti dia juga tidak terdapat belatung di larutannya itu. Oh. Lalu warna larutannya itu warna putih berkeruh gitu Kak. Selanjutnya itu bahan-bahannya terdekomposi atau terurai gitu. Baik, seperti itu tanda-tandanya ya Bapak Ibu yang ingin membuat di rumah. Kadang kan kita bingung ya, udah dibuat nih, ini berhasil atau enggak kayak gitu ya. Apalagi memang kok aromanya, baunya menyengat sekali, ternyata itulah yang berhasil gitu ya Murni ya. Jadi memang ada aroma gas seperti itu, seperti aroma-aroma tape dan mungkin ada bau-bau urin gitu ya. Jangan khawatir karena memang seperti itulah dia mall yang berhasil begitu ya. Ini ada kemungkinan gagal nggak Agun pembuatan mall ini? Kalau untuk kemungkinan gagal ada, cuman juga kecil begitu. Biasanya ini gagal itu karena adanya kontaminasi begitu Kak. Kontaminasi. Jadi selama kita membuat alat-alatnya itu dia nggak steril atau nggak bersih gitu. Misalnya kita pakai ternyata alatnya ini bekas memotong daging atau apa segala macam, itu membawa bakteri begitu Kak. Jadi nggak sesuai sama bakteri yang akan kita harapkan nanti di hasilnya. Kemudian di penyimpanannya, kalau boleh untuk menyimpannya ini, untuk fermentasinya itu diusahakan pada suhu kamar atau suhu 20 sampai 25 derajat Celcius begitu. Artinya suhunya lebih stabil lah. Karena kalau misalnya di atas itu kemungkinan fermentasinya itu nggak berjalan optimal, ataupun kalau di bawahnya atau terlalu dingin begitu, dia lama fermentasinya gitu. Jadi lebih dari 3 minggu dia berhasil begitu. Begitu sih Kak. Oke, baik, berarti harus diperhatikan juga karena memang ini ada kemungkinan gagal juga ya Bapak Ibu ya dengan bahan-bahan yang tidak steril. Jadi harus benar-benar bersih semuanya. Kemudian cara penyimpanannya juga ya di suhu ruang yang tidak terlalu panas. Jadi kalau suhu ruang itu kan dia stabil begitu ya Gun ya, tidak panas dan tidak terlalu dingin begitu ya. Baik, bisa diperhatikan juga ya Bapak Ibu ya sebelum memulai membuat, kita harus tahu dulu nih yang berhasil yang seperti apa, yang gagal yang seperti apa. Kalau gagal dia cirinya seperti apa? Ada ciri khususnya nggak? Oh, ada juga Kak. Tadi udah disampaikan Kak Murni juga, itu bisa aromanya itu sama seperti aroma bahan dasarnya. Kalau kita buat pakai rebung, aromanya masih aroma rebung. Itu artinya fermentasinya belum sempurna, belum selesai begitu Kak. Kemudian dia tiba-tiba beraroma busuk gitu, bukan beraroma alkohol tadi atau beraroma urin tadi gitu. Itu artinya gagal karena adanya kontaminasi bakteri yang lain begitu Kak. Gitu. Dari warnanya juga bisa kita lihat sih sebenarnya Dari Kak. warnanya? Jadi yang sebenarnya kalau berhasilnya seperti ini kan, dia warna putihnya agak Bening keruh. ya? Ya. Keruh. Kalau dia gagal itu malah coklat hitam gitu dia Kak, karena adanya aktivitas bakteri lain begitu. Bakteri, baik-baik. Nah, seperti itu dia tandanya supaya bisa membandingkan kalau sudah selesai nih seperti apa gitu ya. Kalau tampilannya seperti ini yang dibawa oleh teman-teman kita ya pemirsa, jadi warnanya juga seperti ya warna air kelapa begitu ya, seperti warna air cucian beras, tidak berubah, tidak kekuningan dan tidak kehitaman bahkan ya, yang seperti itu biasanya aromanya lebih busuk dan itu artinya pembuatan mall Anda gagal gitu ya. Bisa dicoba lagi dengan memperhatikan kebersihan, step-stepnya pembuatannya seperti apa dan juga cara penyimpanannya seperti apa, seperti itu ya pemirsa ya. Gampang sebenarnya membuatnya asal kita tahu step-stepnya dan diperhatikan kebersihannya itu tadi ya, dan juga penyimpanannya seperti itu ya pemirsa di rumah. Baik, nah kalau dari cara kerja mall ini sendiri Murni, kalau untuk merombak bahan organik itu dia bagaimana cara kerjanya? Nah, dia itu ada 3 tahapan Kak. Ada 3 tahapan? Iya, betul. Nah, yang pertama itu hidrolisis. Nanti senyawa organik kompleks dari bahan organiknya itu dipecah menjadi molekul yang lebih kecil. Kemudian tahap yang kedua itu ada fermentasi Kak. Nah, dari molekul yang kecil tadi dia akan diubah menjadi energi dan senyawa organik.
Lalu tahapan yang ketiga itu mineralisasi. Senyawa organik dari hasil tahapan fermentasi tadi diubah menjadi unsur hara mineral, yang dimana nanti unsur hara inilah yang bisa dimanfaatkan oleh tanaman, Kak. Begitu. Baik, nah seperti itu ya, ada tiga proses begitu ya yang Iya, betul. akan dilalui untuk mol merombak bahan organik. Lalu apakah ada kemungkinan mol ini tidak berhasil begitu Agun dalam merombak bahan organik ini menjadi humus? Oke, kemungkinannya juga pasti ada, cuman kecil gitu. Jadi selama proses dekomposisi ini itu perlu suhu sekitar 30 sampai 38 derajat Celcius begitu Kak, supaya dekomposisi itu benar-benar terjadi. Nah, jadi kalau misalnya tiba-tiba ada perubahan cuaca atau di situ hujan terus gitu kan, jadi suhu turun, itu kemungkinannya bakalan gagal. Cuman untuk mengantisipasinya itu bisa kita buat terpal begitu Kak. Jadi suhu di bawah terpal itu tetap stabil dan dekomposisinya itu terus berjalan begitu. Jadi nggak terlalu mengganggu gitu istilahnya perubahan cuaca begitu Pak. Baik. Wah, luar biasa sekali ya. Tentunya mol ini luar biasa dengan kandungan-kandungan yang sudah kompleks sekali. Jadi dapat dimanfaatkan ya untuk pembuatan pupuk organik dan juga kompos ya pemirsa ya. Kami masih akan kembali pemirsa berbincang-bincang dengan Agun dan juga Murni. Untuk itu Anda harus tetap bersama kami di Ayo Bertani. Kami akan kembali sesaat lagi. Semua bisa, yo ayo bertani. Baik, terima kasih pemirsa yang sudah setia ya menyaksikan Ayo Bertani sampai dengan di segmen terakhir ini. Walaupun sudah segmen terakhir, kita masih ada waktu ya berbincang-bincang bersama narasumber kita karena ini belum lengkap gitu ya informasinya. Terima kasih Anda yang sudah menyaksikan sampai dengan akhir. Anda mendapatkan informasi yang luar biasa tentunya, sangat lengkap sampai dengan akhir acara ini ya. Baik, kita lanjutkan kembali untuk mol ini ya, mikroorganisme lokal ini sebagai starter pembuatan pupuk organik dan juga kompos. Seperti itu ya, tadi sudah dijelaskan panjang lebar juga dengan Murni dan juga Agun ya. Kemudian saya ingin tanya nih kepada Murni, kalau dari mol ini sendiri ada faktor yang mempengaruhi kualitasnya nggak ini Murni? Kualitas mol itu sendiri dipengaruhi oleh apa saja sebenarnya? Ada 6 nih Kak faktor-faktornya. Yang pertama itu dia media pembuatan fermentasinya, kemudian ada suhu dari fermentasinya, kadar substratnya, juga karakteristik dari mikroorganisme yang aktif berperan dalam fermentasinya tadi. Kemudian ada pH dan rasio C/N-nya Kak. Keenam ini harus kita perhatikan Kak, kalau misalnya kita mau buat molnya itu berhasil begitu. Dan juga berkualitas tentunya Iya, ya. betul. Baik. Jadi ada 6 tadi ya yang harus diperhatikan agar supaya mol ini kualitasnya baik begitu ya dan juga berhasil seperti itu ya. Nah, kalau mol ini sendiri Agun ini sudah banyak digunakan belum ya di masyarakat? Oke. Sebenarnya sudah ada yang menggunakan, cuman itu jumlahnya masih minim sekali. Masih minim begitu, ya. Kak. Nah, jadi kebanyakan dari masyarakat ini menggunakan mol sebagai pupuk organik cair. Sebenarnya Pupuk tidak organik seperti cair. itu. Sebenarnya dia hanya sebagai starter untuk fermentasi tadi, dekomposisi bahan organik dan juga dekomposisi kompos tadi begitu Kak. Jadi sebenarnya cara kerjanya seperti itu. Jadi tidak langsung ditaruh ke tanaman gitu. Tapi kita melalui bahan lain gitu. Nanti bahan itu lah yang kita taruh ke tanaman begitu. Gitu. Jadi jangan salah asumsi ya pemirsa ya. Jangan dipikir ini adalah langsung pupuk organik cair ya, karena bentuknya sudah cairan seperti ini langsung deh tuh diaplikasikan ke tanaman, tidak ya. Jadi ini adalah bahan apa ya, starter lah ya untuk kompos itu sendiri. Dan setelah menggunakan mol ini, kompos itu sudah lebih baik lagi dan baru bisa diaplikasikan ke tanaman Anda seperti itu ya. Namun ini memang belum banyak yang tahu ya, di masyarakat juga belum banyak yang menggunakan ini karena memang belum banyak yang tahu ya. Untuk itulah kita sosialisasikan di sini supaya pemirsa di rumah, di luar sana yang memang membutuhkan mol ini, apalagi untuk yang bekerja di bidang pertanian, tentunya harus mengetahui hal ini dan harus dicoba ya Bapak Ibu para petani di luar sana menggunakan mol ini dan mungkin bisa membuatnya sendiri di rumah seperti itu. Kalau kalian buat ini sudah dipasarkan atau seperti apa nih Murni? Sejauh ini kami udah memasarkannya Kak. Cuman masih secara online atau tatap muka.
kemudian pendekatan kepada petani Kak melalui pengabdian masyarakat. Nah, itu dari pengabdian itu masyarakat lebih tahu gitu, lebih paham bagaimana sih pembuatan mikroorganisme ini, terus bagaimana apa aja gitu alat-alat dan bahan-bahan yang digunakan. Namun pengabdian ini masih sulit Kak untuk kami lakukan karena tidak bisa secara menyeluruh gitu kan Kak, untuk semua daerah bisa kami jangkau. Nah, kami itu hanya bisa menjangkau satu wilayah tertentu saja gitu Kak. Apa nih kendalanya apa tuh? Mungkin sebagai mahasiswa ada banyak juga tugas dari kampus Oh, iya, gitu kan Kak. betul. Jadi aktivitas di luar kampus itu terbatas juga begitu Kak. Cuman sebagai mahasiswa ini bukan kami pasarkan untuk cari keuntungan Iya, gitu. iya, betul. Tapi kami pasarkan untuk berbagi ilmu Betul. gitu. Kami melakukan pengabdian, kami coba pendekatan. Nah, ini nggak kami jual begitu istilahnya sama masyarakat yang kami lakukan pengabdian di desa mereka. Tapi kami ajarin cara pembuatannya supaya mereka sendiri pun bisa membuat gitu. Jadi kalau misalnya mereka membuat ada keuntungan lah karena biayanya kan ekonomis sekali tadi begitu. Betul sekali. Kalaupun mereka nanti membuat ini menjadi produk unggulan dari desa mereka itu sangat menyenangkan hati kami gitu. Artinya pengabdian masyarakat ini berhasil begitu. Dan tentunya didukung ya. Iya, begitu tujuan dari pemasaran kami ini sebenarnya. Betul sekali. Jadi bukan dipasarkan untuk mendapatkan keuntungan, tapi memang ini adalah salah satu cara untuk mengedukasi masyarakat juga, memberikan informasi mengenai mall ini dan juga didemokan secara langsung nggak ya di masyarakat Iya, cara pembuatannya seperti apa, supaya masyarakat juga teredukasi, paham begitu ya, dan bisa membuatnya sendiri di rumahnya masing-masing seperti itu ya. Kalaupun ada yang menjadikan ini adalah lahan bisnisnya ya silahkan begitu ya, dengan senang hati mereka juga sangat mendukung, berarti memang pengabdian masyarakatnya berhasil seperti itu. Nah, ini menarik sekali yang sudah digeluti oleh teman-teman kita ini, Agun dan juga Murni. Sebagai mahasiswa mereka juga sangat berkontribusi ya di masyarakat tentunya untuk mengedukasi dan juga menambah pengetahuan kepada masyarakat tentang dunia pertanian seperti itu. Organisasi yang kalian gelutin apa tadi namanya? UKM Klinik Tanaman. UKM Klinik Tanaman. Itu boleh diceritakan juga dong kepada masyarakat di luar, apa sih itu klinik tanaman, kegiatannya apa saja? UKM Klinik Tanaman itu Kak organisasi Fakultas Pertanian UNSU yang dimana udah banyak nih kegiatan yang kami lakukan. Kayak kami baru pengabdian masyarakat di Desa Telaga, Langkat kemarin terkait pengenalan PGPR, kemudian Plant Growth Iya. PGPR. GPR. Iya. Oke. Ya. Kemudian kami juga ada namanya program kerja B2P, belajar bersama petani. Kami juga kan mahasiswa Kak, jadi kami juga masih mau belajar kepada Iya. petani, bagaimana sih keadaan di lapangan itu begitu. Betul sekali. Jadi luar biasa sekali ya untuk kegiatannya, juga langsung terjun ke masyarakat gitu ya, belajar bersama-sama lah ya, saling belajar begitu Iya, ya. betul. Kalian memberikan ilmu juga kepada para petani dan kalian juga mengambil ilmu dari para petani tentang mungkin apa ya, pengalaman mereka, keadaan petani di luar sana seperti apa. Kalau menurut Agun, pertanian kita saat ini seperti apa, Agun? Oke. Menurut saya pribadi ini kita masih tertinggal begitu Kak. Jadi kita banyak memanfaatkan pupuk-pupuk kimia gitu. Padahal di sekitar kita yang organik banyak sekali begitu. Nah, jadi di sini kami di Klinik Tanaman ini belajar bagaimana sih sebenarnya cara penggunaan bahan-bahan organik yang ada di sekitar begitu, supaya kita bisa menimbulkan atau menciptakan sistem pertanian yang terpadu dan juga berkelanjutan begitu Kak. Artinya ramah lingkungan dan aman juga untuk generasi kedepannya begitu. Nah, jadi solusi yang bisa kami tawarkan ya seperti ini Kak. Kami berusaha membuat hal-hal yang murah dan juga bermanfaat bagi masyarakat begitu. Nah, kami sosialisasikan, kami bawa ke pengabdian supaya nantinya masyarakat juga bisa menerapkan begitu Kak. Istilahnya kami juga prihatin dengan sistem pertanian yang ada saat ini begitu Kak. Betul sekali ya. Jadi
memang pelan-pelan lah ya kita edukasi masyarakat. Tentunya karena memang Indonesia ini kaya sekali tanahnya ya begitu ya, sayang sekali kalau tidak kita manfaatkan bahan-bahan organik yang ada di sekitar kita yang bisa kita jadikan sebagai pupuk begitu. Kalau Murni sendiri menilai pupuk ini seperti apa? Ini kan memang lagi banyak perdebatan lah ya di luar sana yang petani menggunakan pupuk kimia dengan yang organik. Kalau menurut Murni sendiri seperti apa? Menurut saya sendiri Kak itu sangat merusak ya. Memang manfaatnya instan didapat. Cuman kalau kita gunakan secara berlebihan juga dapat merusak tanah itu sendiri. Dan gak ada dampak yang kita dapat atau manfaat yang kita dapat. Malah kita harus memperbaiki tanahnya lagi gitu. Kita yang aplikasikan pupuk berlebihan, tapi kita sendiri yang dapat dampak buruknya begitu kan. Betul. Nah kalau pupuk kimia ini digunakan lama begitu ya, itu dampaknya apa sebenarnya ke tanah begitu? Oke, mungkin itu bisa merusak sifat fisik tanah itu Kak, gitu. Kemudian bisa membunuh mikroba yang ada di dalam tanah itu. Padahal mikroba ini kan banyak sekali manfaatnya di dalam tanah, khususnya di lingkungan akar itu, begitu. Mungkin bisa sebagai penambah dari nitrogen, begitu Kak. Jadi dengan adanya kimia ini dia mati, begitu Kak. Jadi nggak hidup lagi, tanah jadi rusak. Ujung-ujungnya kita tetap harus memasukkan bahan organik lagi supaya dia bagus, gitu kan Kak. Sehat lagi ya. Nah jadi daripada begitu kimia organik kita lebih baik menggunakan organik begitu saja Kak. Betul. Nah jadi keberlanjutannya itu ada dan kerusakannya itu sangat kecil gitu, atau bahkan tidak ada kalau kita menggunakan yang organik saja, walaupun dampak hasilnya itu mungkin lebih lama dibandingkan yang kimia begitu Kak. Betul. Cuman keberlanjutan itu penting gitu. Ya agak bersabar lah ya begitu ya untuk pupuk yang organik ini memang hasilnya itu tidak instan begitu ya, tapi memang lebih sehat tentunya untuk tanah begitu, dan tumbuhan ataupun tanamannya sendiri akan lebih sehat. Dan tentunya kita juga kan berpikir ke depan untuk anak cucu kita ke depan tanahnya supaya tetap sehat begitu ya. Kalau untuk di masyarakat setelah kalian terjun ke lapangan, bagaimana respon dari masyarakat, para petani di masyarakat Murni kalau menggunakan pupuk organik? Ada nggak perdebatan dari masyarakat itu sendiri? Tentunya ada Kak. Masyarakat petani ini sangat sulit untuk satu pemikiran dengan kita. Kenapa? Karena mereka akan mengatakan pengalaman kami seperti ini. Kami lebih baik menggunakan yang kimia daripada yang organik begitu. Karena cepat itu ya. Iya karena betul instan, Kak. Baik sekali, betul. Jadi memang perlu edukasi yang agak lumayan panjang ya, karena memang sudah dari dulu ya para petani kita menggunakan pupuk kimia yang menawarkan hasil yang instan gitu, lebih cepat begitu ya pemirsa ya. Jadi memang ini harus pelan-pelan kita perbaiki ya, beralih ya begitu dari pupuk kimia ke pupuk organik begitu. Karena memang pupuk kimia juga sekarang udah mulai susah nggak sih didapat, Agun? Dan katanya mahal ya? Karena mahal juga. Mahal, jadi agak susah juga didapatkan. Untuk itu mungkin bisa lah ya pemirsa, Bapak Ibu para petani di luar sana untuk pelan-pelan beralih ya ke pupuk organik. Kalau di mix bisa dicampur, pupuk organik dan pupuk kimia itu bisa dicampur nggak sih? Oh, sebenarnya enggak Kak. Nggak boleh ya? Itu kalau kita campur yang ada organiknya nggak bekerja lagi begitu Kak. Oh, ya karena kan sudah terkena bahan-bahan kimia itu tadi ya. Wah, luar biasa. Jadi memang ya coba beralih lah ya pemirsa di rumah supaya memang tanahnya lebih sehat begitu ya, dan memang tentunya untuk membuatnya juga mudah, jadi tidak mengeluarkan kos yang lebih untuk pembelian pupuk kimia begitu ya, memang harganya juga cukup mahal begitu ya. Baik, kalau untuk kalian sendiri mungkin ada pesan-pesan nggak untuk teman-teman di luar sana, para petani milenial lah ya kita katakan, untuk Gen Z seperti kalian ini yang boleh bergabung juga di dunia pertanian, mengembangkan dunia pertanian. Dari Murni mungkin? Menurut saya pertanian itu bukan hal sepele. Dari pertanian kita bisa bertahan hidup, dari pertanian juga kita bisa membangun ekonomi Indonesia yang lebih baik lagi Kak. Betul sekali. Dari Agun seperti apa? Oke, mungkin dari saya sedikit saja
jangan malu sebagai petani, karena petani itulah yang menyangga tatanan negara kita ini begitu. Tanpa kita mungkin apa-apa tidak ada begitu, karena kebutuhan makan kita yang pasok begitu. Betul sekali, luar biasa. Jadi mereka ini memang sangat berkontribusi sekali ya untuk keberadaan Indonesia ini sendiri begitu ya. Sandang dari pangan itu memang ada di pertanian pasokannya. Jadi memang untuk anak-anak di luar sana, anak-anak muda, ayolah bergabung di dunia pertanian supaya lebih maju lagi, khususnya untuk di Sumatera Utara begitu ya. Baik, terima kasih Murni dan juga Agun sudah bergabung bersama kami berbincang-bincang. Mudah-mudahan ini ditonton dan bermanfaat ya, kalau bisa dicoba di rumah ya Bapak Ibu para petani di luar sana. Sukses terus untuk kalian Agun dan juga Murni. Terima kasih pemirsa sudah menyaksikan Ayo Bertani kali ini. Terus saksikan Ayo Bertani setiap hari Rabu pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saya Kori dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum, selamat sore, sampai jumpa.